Hadirin hadirat sekalian, saudara-saudaraku sekalian, yang kita tanyakan sekarang, kenapa mereka begitu kuat bertahan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa mereka kemudian begitu kuat bersabar untuk bisa melewati waktu demi waktu dan bisa berdisiplin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita baca-baca banyak referensi dari para ulama, kita bisa menyimpulkan bahwa di antara hal yang memang membuat mereka begitu nikmat dalam melaksanakan ibadah, begitu mampu bersabar dan bertahan untuk menahan beratnya rasa lelah, bagaimana sulitnya melewati waktu untuk tetap taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu karena alasan kenikmatan. Dalam bahasa Arab, kenikmatan itu disebut dengan al-halawah. Halawah artinya kenikmatan. Kalau kita perhatikan, saudara-saudariku sekalian, ya, ada 4 hal setidaknya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan halawah ataupun kenikmatan ataupun kemanisan sebagaimana yang mereka miliki. Yang pertama, kaidahnya adalah biqadri mahabbatika takunu ladzatuka. Kaidah yang pertama, bahwa kenikmatan dan kelezatanmu melakukan ibadah tergantung sebagaimana cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin nikmat kita melakukan ibadah kepadanya. Semakin tipis cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita minim dan semakin kita malas untuk beribadah, dan karena kita tidak menikmati apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku sekalian, maka pertanyaannya yang mungkin muncul di antara kita adalah bagaimana kita memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu cara kita bisa memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita bersyukur kepadanya. Syukur karena kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang kita miliki ini nantinya akan menghantarkan kita cinta, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada nikmat yang Allah berikan, karena tidak ada nikmat siapapun, kebaikan siapapun yang melebihi daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasul." Seorang hamba akan merasakan nikmat iman yang luar biasa ketika dia ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, ketika dia ridho kepada Islam sebagai agamanya, ketika dia ridho kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita ridho, mari kita pasrahkan, mari kita terima semua hal yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, saudara-saudaraku sekalian, apa kemudian ini masukkan dengan ridho? Tentunya adalah ridho dan menerima, tenang atas segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Semua ketetapan Allah itu ada batasnya, ada kadarnya, ada ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya, dengan ketentuannya, dengan batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan satu ketetapan, satu batas, satu kadar kepada kita semuanya. Rizki kita ada kadarnya, ada batasnya yang sudah Allah tentukan. Usia kita ada kadarnya, ada batasnya yang Allah tentukan. Sakit dan sehat kita ada kadarnya, ada batasnya yang Allah tentukan. Semua hal di muka bumi ini berjalan atas kadar yang Allah berikan kepada kita. Semua kehidupan ini berjalan, berputar atas iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan kadarnya, yang telah ditetapkan batasannya. Subhanallah. Waktu sehat ada waktunya, waktu sakit juga ada waktunya. Rezeki kita ada batasannya. Kewajiban kita adalah mencari. Berapapun yang Allah beri, harus kita syukuri karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, syukuri rezeki itu. Sadari bahwa rezeki itu sebenarnya mutlak 100% karena iradah Allah, karena ketetapan Allah, karena ketentuan Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita melewati masa-masa sulit, sadari juga bahwa kesulitan itu ada kadarnya, ada takdirnya, ada batasannya yang tidak akan berlaku selamanya. Itu prinsip kita supaya kita meridhoi apa yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi ada di antara kita yang mengalami kesulitan dalam rezeki, dalam masalah keuangan, tetapi pasti Allah berikan dia kelapangan dari sisi yang lain. Apa bentuk kelapangan rezeki yang luar biasa yang Allah berikan di samping kesulitan rezeki yang Allah berikan juga kepada seorang hamba adalah kesehatan. Allah berikan kesehatan, itu adalah rezeki yang sangat luar biasa. Boleh jadi kita kurang dalam aspek rezeki, tapi kita dan keluarga kita itu mendapatkan kesehatan. Bayangkan saudara-saudara sekalian, uang seberapapun ketika Allah berikan kita rasa sakit, ketika Allah berikan kita sakit, kita tidak akan bisa menghargai dan memanfaatkan uang itu untuk sesuatu yang kita membahagiakan kita. Jadi prinsip kita untuk menjadi ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita lagi-lagi kembali kepada bagaimana kita membaca nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lagi-lagi kembali kepada bagaimana kita merasakan dan mengakui betapa luar biasanya, betapa hebatnya, betapa sempurnanya Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip keridhaan inilah yang nantinya akan merembes dalam hati kita dan menjadikan hati kita lebih tenang, hati kita lebih damai, hati kita bisa menjadi lebih nyaman menghadapi berbagai macam realitas kita dalam menjalani kehidupan. Saudara-saudariku sekalian, kaidah yang ketiga adalah ad-doa. Doa supaya kita mendapatkan halawah, supaya kita mendapatkan kenikmatan, lazzatul ibadah, kenikmatan dalam beribadah. Kita harus melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti. Karena doa itu adalah silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Rasulullah SAW bahkan seorang nabi yang datang wahyu kepada beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita banyak berdoa. Kita berdoa agar Allah memantapkan keimanan kita kepadanya. Kita berdoa agar Allah memberikan kenikmatan kita dalam beribadah kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, bantulah kami untuk menjadi hamba-hambamu yang selalu berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami untuk bisa menjadi hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas nikmatmu, yang pandai bersyukur atas nikmatmu. Karena kami selama ini sangat jarang mensyukuri nikmatmu, jarang menyadari nikmat-nikmat yang kau berikan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, ya Allah, bantulah aku agar aku menjadi hambamu yang pandai dalam beribadah kepadamu, yang bagus dalam melaksanakan ubudiyah kepadamu. Ini semua doa-doa yang harusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, keimanan kita, keislaman kita akan selalu mendapatkan ujian. Amal-amal ibadah kita yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini juga akan ada ujiannya. Semua hal kebaikan yang akan kita lakukan selalu akan mendapatkan ujian dan tantangannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana juga Rasulullah SAW ajarkan. Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah SAW, pernah ditanya, wahai istri Rasulullah, doa apa yang paling sering dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika engkau bersamanya? Ummu Salamah menjawab, doa itu adalah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk selalu ada bersamamu, untuk selalu beriman kepadamu,
untuk selalu menjalani ajaran-ajaranmu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada sesuatu yang membuat ketaatan kami kepadamu. Itu adalah doa seorang Rasul. Itulah kemudian rasa yang harusnya kita tumbuhkan dalam diri kita untuk mendapatkan halawah, untuk mendapatkan kenikmatan, untuk mendapatkan sesuatu yang menjadikan ibadah kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yang keempat, saudara-saudariku sekalian, adalah at-tazkiyah qabla tahliyah, membersihkan sebelum memberikan isi yang baik. Tazkiyah artinya kebersihan, membersihkan. At-tahliyah artinya kita memberikan sesuatu yang baik, yang bagus. Ilustrasinya, saudara-saudariku sekalian, ibarat kita mempunyai sebuah wadah, anggaplah wadah itu adalah gelas. Gelas itu kemudian diisi kotoran, kemudian setelah kotoran itu kita isi lagi dengan madu, kita campur kotoran dengan madu. Pertanyaannya adalah, apakah isi daripada gelas itu menjadi bersih? Apakah kemudian isi daripada gelas itu layak untuk kita konsumsi, kita minum? Di dalamnya ada campur kotoran dan di dalamnya ada tercampur juga madu. Jawabannya pasti tidak. Karena itu, saudara-saudaraku sekalian, Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita lakukan tazkiyah. Tazkiyah artinya pembersihan, membersihkan diri kita, meluruskan yang dulunya bengkok, membersihkan yang dulunya kotor, menyadari segala hal yang kita lakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dari upaya kita membersihkan diri ini, barulah kemudian kita secara bersamaan akan membersihkan dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, mengisi wadah hati kita dengan kebaikan-kebaikan, dan disitulah nanti muncul sebuah rasa al-halawah. Karena itu Rasulullah SAW bahkan mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan azanmu dan kami melakukan sholat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW merasakan sholat itu adalah sesuatu yang mengistirahatkan. Sholat itu bukan suatu beban. Sholat itu adalah sesuatu yang membuat beliau itu lebih berenergi, lebih mempunyai tenaga. Ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Berazanlah ya Bilal, sehingga dengan azan kita melakukan sholat dan kita merasakan istirahat dengan sholat itu. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan rasa nyamanku adalah ketika aku melakukan sholat. Saudara-saudara sekalian, inilah al-halawah yang dirasakan oleh Rasulullah. Inilah kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk melakukan tazkiyah, pembersihan, dan kemudian melakukan tahliyah, perbaikan. Saudara-saudaraku sekalian, dengan 4 langkah inilah mudah-mudahan kita bisa tumbuh rasa halawah dalam diri kita. Kita menikmati keimanan yang kita miliki. Kita menikmati amal-amal ibadah yang kita miliki. Sholat kita jalankan dengan rasa nikmat, puasa kita jalankan dengan rasa nikmat, amal-amal ibadah tilawatul Quran kita rasakan dengan rasa nikmat karena kita rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia taufiknya kepada kita semua supaya kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah Ramadan dengan halawah, dengan rasa nikmat, dengan rasa nyaman, dengan rasa lezat, sehingga kita tidak bosan melaksanakan amal-amal ibadah Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini Allah berikan kita saat melaksanakannya dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar, sehingga kita bisa mengoptimalkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan di dalam bulan Ramadan ini. Mari saudara-saudaraku sekalian, ya, rencanakan Ramadan kita, evaluasi langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ujung bulan Ramadan nanti menjadikan kita benar-benar menjadi hambanya yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Sekian dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.